Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Akmal, NIM 2122449. Ingin menjelaskan apa itu kurikulum dan penyebab terjadinya perkembangan kurikulum. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pedoman yang digunakan dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum mencakup tujuan pendidikan, isi atau materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi hasil peserta didik. Pada dasarnya, kurikulum bertindak sebagai cetak biru yang membantu mengarahkan proses pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, berpengetahuan, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerjanya nanti. Elemen-elemen utama kurikulum meliputi tujuan pendidikan, menetapkan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran. 2. Materi atau isi pembelajaran, topik dan konten yang harus dipelajari siswa sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran, cara atau teknik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa, penilaian kepada siswa. Keempat, penilaian dan evaluasi, proses untuk mengukur seberapa baik siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya saya akan menjelaskan penyebab terjadinya perkembangan kurikulum. Kurikulum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan harus terus berkembang seiring dengan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan perkembangan kurikulum. 1. Perubahan sosial dan budaya. Perkembangan sosial budaya masyarakat, baik dalam pola pikir, gaya hidup maupun nilai-nilai sosial, mempengaruhi bagaimana pendidikan seharusnya disampaikan. Sebagai contoh, di era modern ini kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan kolaboratif kurikulum harus disesuaikan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan tersebut. 2. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat telah mengubah cara belajar dan mengajar. Ketiga, kebutuhan dunia kerja yang dinamis menuntut keterampilan baru yang lebih kompleks. Keempat, yaitu masalah globalisasi membawa dunia lebih terhubung sehingga pendidikan harus mengajarkan keterampilan global seperti kemampuan berkomunikasi lintas budaya, memahami isu-isu global, dan bersikap terbuka terhadap perbedaan. Kelima, itu perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan pendidikan dari pemerintah seringkali mendorong perubahan dalam kurikulum. Misalnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah dapat memperkenalkan standar nasional pendidikan baru, ujian standar, atau reformasi kurikulum yang mengarah pada penguatan karakter, literasi, dan keterampilan pada abad ke-21 ini. Keenam, penelitian pendidikan. Penelitian tentang metode pengembangan pembelajaran dan pengembangan kurikulum serta psikologi pendidikan memberikan wawasan baru tentang bagaimana cara siswa yang paling efektif. 7. Tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Tekanan untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik dari masyarakat, dunia industri maupun pihak internasional memicu evaluasi dan perubahan kurikulum secara terus-menerus. Kesimpulannya adalah perkembangan kurikulum adalah keniscayaan dalam sistem pendidikan modern. Dengan adanya perubahan dalam aspek sosial, budaya, teknologi, dan ekonomi, kurikulum perlu terus diperbarui agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.